kerjasama dan terjun ke laut untuk melarikan diri namun berjaya ditahan. Malaysia tidak sebodoh itu. Malaysia tidak bersama dengan Amerika Syarikat untuk menduduki meja kedamaian dengan membayar sampai 17 triliun. Maju, mata wang kena turun. Ekonomi mana ni? Orang Malaysia pun tak gelarkan diri dia sebagai pejuang ringgit. Kamu Koyak guys, menangis guys. Benny yang selalu menghina Malaysia guys, dibuat koyak oleh warga Malaysia guys. Karena kenapa guys? Ya karena 7.000 parti Indonesia yang kena tangkap geng. Itu paling beramai adalah parti Indonesia guys. Waduh, koyak si Benny guys. punya ringgit bawa sini tak ada apa-apa lah, termurah ya. Tidak, Pak. Hari ini antara aku senang atau bingung soalnya aku nggak tahu ini uang Malaysia bisa dipakai atau enggak. Malaysia lagi uji coba stablecoin ringgit dan kabarnya pakai pertimbangan prinsip syariah. Malaysia sering disebut sebagai salah satu negara yang paling stabil di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video tentunya kita selaku warga Indonesia yang waras kayak gitu ya geng ya, malu geng terhadap negara Malaysia yang selalu kita hina, yang selalu kita rendahkan meskipun di bulan suci Ramadan ini kayak gitu ya geng ya. Kita selalu bilang ringgitnya murah, tidak laku di dunia nyata. Kita mengatakan Malaysia menangis darah, itu kata ketua si Benny kayak gitu ya geng ya. Namun sama orang Malaysia tidak dibalas geng, namun sekarang dia dibalasnya oleh apa geng? Oleh sebuah jokes kayak gitu ya geng ya, daripada orang Malaysia yang membuat koyak netizen Konoha dan juga si Benny geng. Kenapa demikian? Ya karena ketua Benny ini geng mengutuk negara Malaysia, menghina merendahkan negara Malaysia, terus netizen-netizen Indonesia ikut-ikutan juga geng menyerang orang-orang Malaysia yang membagikan fakta, termasuk Ikinya juga. Waduh, bahaya tuh. Oke geng, di video kali ini jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun deh silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Dan ini berbanding terbalik guys dengan negara tetangga kita yang namanya Malaysia. Di sini gue menangis guys. Kenapa? Malaysia buat negosiasi dengan Donald Trump, dia harus Seramai 7 pendatang asing tanpa izin. Timbang ketua pengarah operasi Jim Dato' Lembaga negara menjatuhkan tangkapan tertinggi. Isinya apa? Kewajiban semua. Kewajiban dia menangkapi operasi pengotaan Amerika Serikat buat mengekstraksi harta kekayaan rakyat Malaysia. Yang paling ngeri adalah di kebijakan pertahanan. Malaysia itu dikontrol penuh pertahanannya, keamanannya. Mereka harus koordinasi dengan Amerika Serikat. Malu Benik malu. Tanya Amerika mau belok kanan harus tanya Amerika. Aduh. Habislah Benik. Bandara Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh berkata, mau taruh di mana marwah kita? jam 12.35 tengah malam ketika menghampiri muara Sungai Besar. Tekong gagal memberi kerjasama dan terjun ke laut untuk melarikan diri. Benik, malulah lihat itu Hasil Benik. pemeriksaan Benar. didapati seramai 30 individu berada di atas vessel berkenaan, terdiri daripada 3 kru dan 27 parti warga Indonesia. Pendatang tanpa izin itu terdiri daripada 20 lelaki dan 7 wanita berusia antara 25 hingga 70 tahun gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri sah. Waduh. Muhaimin berkata sedikit berkenaan dipercayai mengenakan bayaran antara RM2,000 hingga RM2,500 bagi setiap parti, dengan kebanyakannya berasal dari beberapa lokasi di Indonesia termasuk Lombok dan Medan. Sindiket itu dikesan mengubah modus operandi daripada bot laju kepada bot nelayan. Mula berkata kesemua suspek bersama vessel ditahan dan diiring ke jeti pasukan Polis Marin Pipin Pulau Indah untuk siasatan lanjut di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63, Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Aktif SOM 2007, serta Akta Perikanan 1985. Kata si Benik. Sudah puas kamu kutuk Malaysia? Tapi Malaysia tidak sebodoh itu. Malaysia tidak bersama dengan Amerika Syarikat untuk menduduki meja kedamaian dengan membayar sampai 17 triliun oleh Indonesia. Benar? Betul, Ya, itu fakta. saya nak bagi tahu kamu. Kasih. Walaupun apa yang kamu tengok itu hanyalah rumus, tapi tidak ada yang benar. Dan IDF wang kami hari ini RM1 Malaysia bersama dengan 4.300 Betul. Indonesia. Ya, kamu harus paham tuh.
Ganjang kutuk aja. Negara kalau mau maju harus turun mata wang sebab banyak warga asing yang akan datang maju terus Indonesia. Apa kau lalu? Nak maju mata wang kena turun. Ekonomi mana ni? Majulah Indonesia. Aduh, ekonomi mana kabar? Ya Allah. Ya Allah. Tengah-tengah tak ada tenaga, geng, nak ketawa. Ringgit tak laku bang di luar Terpaksa negeri. juga. Rupiah mendunia bang. Ringgit tak laku tapi kebanyakan rakyat Indonesia mencari ringgit, pejuang ringgit. Orang Malaysia pun tak gelarkan diri dia sebagai pejuang ringgit. Kamu datang ke Malaysia terus gelarkan diri sebagai pejuang ringgit. Aduh. Rupiah mendunia ataupun rupiah meninggal dunia. RM222 dapat 1 juta. Aku kaya. Ya, aku kaya. Indonesia antara 8 negara yang merekodkan jumlah tertinggi pendatang asing tanpa izin parti datang ke Malaysia. Aduh. Dari 1 Januari hingga 19 Januari lalu, Jabatan Imigresen menahan lebih 7,000 parti termasuk dari Myanmar, Bangladesh, Filipina, Thailand dan Pakistan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Berkenaan Datuk Loman Effendi Ramli, sebanyak 1,888 operasi dijalankan dan kira-kira 30,000 individu diperiksa. Kesalahan tertinggi direkodkan adalah di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63, iaitu berada di Malaysia tanpa pas atau dokumen perjalanan yang sah melibatkan 4,804 kes. Selain tinggal lebih masa, melanggar syarat pas termasuk kesalahan lain. Operasi pengakuasaan akan terus dipertingkat secara konsisten. Oke guys, ikinya akan membuat parodi ya gaya-gaya Benny saat berbicara kayak gitu ya geng ya. Biar kalian tidak berbalas komentar di YouTube-nya Benny kayak gitu, komentar di sini saja. Nah, ikinya akan membuat parodi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa karena ini belum masih dalam puasa, ikinya tak ada tenaga kayak gitu ya geng ya. Oke. Koyak guys, menangis guys. Benny yang selalu menghina Malaysia guys, dibuat koyak oleh warga Malaysia guys. Karena kenapa guys? Ya karena 7,000 parti Indonesia yang kena tangkap geng. Itu paling beramai adalah parti Indonesia guys. Waduh, koyak si Benny guys. Ini bagi jokes oleh orang Malaysia guys. Ya Allah, ya Rabbi, Benny. Kau sebelum mencaci negara orang, menghina negara orang, apalagi negara jiran kau, kayak itu ya Benny ya. Mengkutuk terutamanya di bulan suci Ramadan ini, kayak gitu ya Benny ya. Kita ambil contohnya dan ambil simpel saja. Kita harus malu kepada negara orang itu, Benny. Kenapa demikian? Ya, karena negara Malaysia salah satunya yang bisa mensejahterakan warga Indonesia. Ya, meskipun tidak semua lah, namun sebagian banyaklah orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang non skill kerja ke Malaysia memiliki skill dan bisa membuka usaha di dalam negara kita sendiri. Itu apa? Karena berkat bekerja di Malaysia, Benny. Garis bawahi juga kayak gitu ya, Benny. Itulah gara-gara kau, Benny ya, sampai ikut-ikutan juga. Oh, netizen Konoha, ringgit tidak laku lah. Mau jadi negara kaya kita harus rupiah harus turun lah. Itulah akibatnya dari negara kau. Ulah kau kayak gitu ya ini ya. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini tanggapan orang Indonesia yang katanya ringgit tidak laku. Jom seperti apa tanggapannya? Let's go. Kami itu mahal lah, tapi kok Oh ya? Malaysia punya ringgit bawa sini tak ada apa-apa lah, itu murah ya. Hah? Tidak Pak. Iyalah. Hari ini antara aku seneng atau bingung soalnya aku nggak tahu ini uang Malaysia bisa dipakai atau enggak. Uang ini aku dikasih gara-gara aku nolongin nenek-nenek yang ada di kota tua yang kecolongan. Nah, habis itu dia itu kecolongan kan ya. Nah, terus dia tuh minta tolong sama orang-orang sekitar karena waktu pas barangnya itu tuh udah nggak ada dan si pencurinya itu udah nggak ada, nggak tahu di Tanah Abang, nggak tahu di mana waktu dia belanja. Nah, di dalamnya tuh ada handphone, ada uang. Terus kan dia bingung ya sama bahasa-bahasa kita. Terus kebetulan ya aku nyambung lah dikit. Terus aku tolongin aja, aku tawarin, kamu tinggal di mana? Aku bilang, dia bilang tinggal di daerah Pasar Baru katanya. Ya udah aku anterin aja kan. Singkat cerita,
karena aku emang udah niat mau nolong, aku bilang udah nggak usah bayar. Aku bilang kamu juga lagi kena musibah, lagian juga kamu kesini turis, niat kamu belanja ataupun liburan. Tahu-tahu kena musibah, aku juga turut prihatin. Tapi dia kekeh karena kan nenek-nenek ya mungkin dia punya dompet satu lagi yang emang isinya itu uang Malaysia yang dia di sana ya. Terus akhirnya dia kasihin dah ke aku. Aku bilang nggak usah. Aku juga dari Kota Tua ke sini deket, sekalian mau ke Monas aku juga. Tapi dia kekeh mau bayar. Terus ya udahlah aku terima aja. Kira-kira ini pasti bakal jadi pengalaman terburuk ya buat turis, apalagi yang datang ke Jakarta. Gimana sih rasanya kalau lagi liburan terus tiba-tiba kalian kecolongan ataupun dijamret? Pasti kalian sedih kan ya? Coba ekspresi kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Malaysia lagi uji coba stablecoin ringgit dan kabarnya pakai pertimbangan prinsip syariah. Wah. Ini bukan cuma soal kripto, ini soal arah sistem keuangan. Malaysia sedang uji coba stablecoin berbasis ringgit dan juga tokenisasi aset. Artinya, aset di dunia nyata bisa dibuat versi digital dan diperdagangkan lewat teknologi blockchain. Yang menarik, mereka mempertimbangkan prinsip syariah. Dalam keuangan syariah, nggak boleh ada riba, nggak boleh spekulasi berlebihan, dan harus ada underlying aset yang jelas. Kalau ini berhasil, bisa jadi model baru buat mayoritas negara muslim. Stablecoin negara itu beda sama kripto biasa. Ini bisa jadi jembatan antara sistem keuangan tradisional dan teknologi blockchain. Kalau Malaysia sukses, Indonesia bakal nyusul nggak? Menurut lo, stablecoin syariah ini masa depan atau cuma eksperimen? Tulis di kolom komentar. Malaysia sering disebut sebagai salah satu negara yang paling stabil di Asia Tenggara. Betul. Hai, aku Leon. Malaysia itu infrastruktur transportasinya modern, dari jalan yang rapi tanpa macet sampai MRT yang terintegrasi. Sistem kesehatannya juga terjangkau dengan fasilitas bertaraf internasional. Ekonominya ditopang sektor manufaktur, sawit hingga teknologi membuat pertumbuhannya relatif konsisten. Tambah lagi masyarakatnya multikultural dan hidup berdampingan dengan harmonis. Kombinasi stabilitas fasilitas publik yang baik dan keberagaman budaya inilah yang membuat Malaysia menonjol di antara banyak negara lainnya di Asia. Jujur geng ya, ikinya prihatin kepada nenek-nenek itu yang ditolong abangnya Grabnya kayak gitu ya geng ya. Yang kedua yang ringgit gak ada apa-apanya kata bapak itu. Mbak ngaca gak mbak abang? Sampai ngomong seperti itu, bercakap seperti itu, apa ikinya yang salah, geng? Apa hanya dia candaan atau bualan saja? Ikinya gak paham juga ya. Namun pandangan ikinya itu, kalau sama meremehkan dan merendahkan negara jiran itu, kayaknya salah besar deh. Kenapa? Karena negara jiran adalah termasuk wisatawan paling ramai untuk datang ke Indonesia, kayak itu ya, geng. Terutamanya Batam, terutamanya ya Kalimantan mungkin lah, kayak gitu ya, gengnya. Dan banyak-banyak banyak-banyak provinsi lainnya kayak gitu ya gengnya. Jadi kita harus respect juga kepada negara ini kayak gitu. Malah dijambret lah aduh pening lah intinya geng. Lihat sendiri kebaikan orang Malaysia meskipun dia kena musibah namun dia tidak mau menerima bantuan ibah daripada orang lain. Ibah kayak gitu ya geng. Maksudnya apa ya? Maksudnya gimana ya maksudnya? Ya pening juga sih waktu tengah dah tak ada tenaga macam ni. Pening pasal Benik yang selalu menghina kayak itu, pening pasal ikinya juga kayak gitu. Dah campur aduk ya gengnya karena ini dah mau mendekati jam di sini jam 54 ibah itu macam tak enakan lah kayak gitu ya gengnya. Pasal ikinya itu ibah gak enakan ataupun apa ya, gak enakan lah pokoknya kayak gitu ya geng ya. Nah apa-apa benda silahkan kalian tulis di kolom komentar lah kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.